Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulan versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Yuk, langsung ke ceritanya. Meskipun Tang San sudah bertarung dengan Qian Rensu sebelumnya, ini masih pertama kalinya ia merasa dalam bahaya kematian. Indera Tuan Roh lebih tajam dari orang biasa, apalagi kekuatan seperti Tang San. Sagot Trident yang dia pegang menggigil dari ancaman di belakangnya menunjukkan betapa kuatnya serangan itu. Jarak 3 km dilintasi dalam sepersekian detik. Tang San hanya merasakan semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi emas murni, seolah-olah bumi sedang terbakar. Ini berada di kedalaman 1500 km. Tang San terguncang, ini adalah pertama kalinya ia merasakan betapa menakutkannya tingkat kekuatan dewa. Dia dengan cepat meringkuk seluruh tubuhnya dan pada saat yang sama benar-benar mengandung semua energi dari 8 ledakan cincin roh Kaisar Biru Perak di dalam dirinya. Saat berikutnya, Tang San hanya merasa kepanasan menyerangnya dari segala arah. Kepala yang menakutkan itu membuat tubuhnya tampak seperti meleleh. Kekuatan roh dalam dirinya mendidih semua energi dari ledakan cincin melonjak menyatu bersama dengan energi tubuhnya. Tang San tidak punya pilihan selain meledakkan 8 cincin roh pada saat yang sama. Tetapi tanpa keraguan. Seperti ini, dia telah mencapai kondisi puncak yang dia bisa. Semua energi itu dengan panik mengalir ke Sagot Trident, dan polar hitam mengungkapkan kekuatannya sebagai senjata surgawi Sagot. Itu benar-benar tertutup dalam warna biru kemasan dengan cahaya yang sangat biru meletus dari jantung Sagot di pusat bilah utama Sagot Trident. Gelombang laut gila laut Tang San dirilis menyatu bersama dengannya. Cahaya biru berdesir di sekelilingnya, secara paksa mengisolasi dia dari api matahari sejati yang menakutkan di luar. Meskipun gelombang biru itu terus menguap, Sagot Trident juga terus-menerus mengirimkannya kekuatan baru. Tidak peduli seberapa hebat Fire Sun sejati itu, tetap saja tidak bisa mencapai Tang San sedikit pun. Namun pada saat ini tanah di depan Tang San tiba-tiba terbelah. Dia hanya merasakan kekosongan di sekitarnya, tanah dan bebatuan di sekitarnya menghilang. 1500 meter di bawah tanah muncul sebuah gua yang sangat besar. Tanpa ragu ini terbentuk karena api matahari yang sebenarnya. Meskipun gua hanya bisa dipertahankan untuk sementara waktu. Tang San juga melihat Qian Rensu di Angelic Raiment langsung tiba di depannya seperti bintang jatuh emas murni yang meninggalkan bayangan di belakang. Pedang malaikat suci mendorong ke depan api matahari sejati menambah kekuatan surgawi malaikatnya, membuatnya seperti pedang surgawi yang tajam. Tidak ada pilihan lain, Qian Rensu terlalu cepat. Yang bisa dilakukan Tang San adalah sepenuhnya bergantung pada insting. Memblokir dengan Sagot Trident di depannya dan melepaskan kemampuan kontrol gravitasi di atasnya, membuat bobot Sagot Trident langsung mencapai 1.080.000 jin. Memenuhi langkah membunuh Qian Rensu pada saat yang sama waktu seperti itu membuatnya tenggelam. Pedang malaikat suci jatuh dari langit memotong lurus ke titik utama dari Sagot Trident. Tang San bergetar hebat seolah disengat listrik. Saat berikutnya, cahaya biru dan merah bercampur meledak seperti letusan gunung berapi. Awalnya tanah dan bebatuan terus-menerus jatuh di gua yang terbuka. Tetapi pada saat ini, ada ledakan dari energi dari 2 senjata surgawi besar yang saling beradu. Semua tanah dan bebatuan menghilang dalam ledakan merah dan biru, tanpa kesempatan untuk mendekati Tang San dan Qian Rensu. Pedang malaikat suci yang panas dan terkurang dari 1 chi dari dahi Tang San, dan dia sepenuhnya mengandalkan Sagot Trident untuk menahannya. Tang San sekali lagi melihat Qian Rensu mendekat. Matanya yang sudah merah dipenuhi dengan niat membunuh yang parah, dan api matahari yang benar-benar menakutkan terus-menerus melahap energi pertahanan Tang San. Keduanya jatuh sepanjang jalan ke dasar gua. Kaki Tang San menusuk langsung ke batu di lantai. Pedang malaikat suci didorong turun sedikit demi sedikit. Bahkan, Sagot Trident berat 180.000 jin milik Tang San sebenarnya tidak bisa menahan kekuatan penghancurnya. Dia hanya bisa menyaksikan pedang surgawi yang panas itu terus-menerus mendekatinya. Pada saat ini pikiran Tang San kosong. Energi Rearing Detonation diakui membantu memblokir kekuatan destruktif Qian Rensu. Tetapi energi itu hampir habis.
Seiring dengan tekanan yang sangat besar, Tang San jelas merasa bahwa seluruh tubuhnya dikunci oleh kekuatan tingkat dewa Qian Rensu. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dalam 3 konfrontasi dengan Qian Rensu, 3 pertempuran besar, Tang San selalu menggunakan semua kecerdikannya dan memanfaatkan semua keuntungan untuk melawannya. Tetapi pada saat ini, semua kartu trufnya sudah habis. Menghadapi musuh yang ditutupi pakaian surgawi, bahkan jika kekuatan rohnya digandakan, itu tidak ada gunanya. Dia hanya bisa melihat dengan kosong bahwa pedang malaikat suci terus-menerus mendorong lebih dekat ke kepalanya. Apakah dia akan mati? Seluruh potensi Tang San sudah meletus, tapi dia masih tidak bisa menahan pedang malaikat suci. Dia dengan jelas memahami bahwa ketika kekuatan Ring Detonation yang dia tuangkan ke Sagot Trident menghilang, pertempuran ini akan benar-benar berakhir. Di depan kekuatan gabungan dari api matahari sejati dan pedang malaikat suci, bahkan tulangnya mungkin tidak tertinggal. Tuan Sagot, aku mengecewakanmu. Xiao, aku tidak bisa bersamamu lagi. Dia jarang membayangkan bahwa saat ini Qian Rensu sama-sama sangat tersiksa saat pedang malaikat suci di tangannya mendorong langkah demi langkah. Menyaksikan Tang San mati di tangannya saat ini, tidak merasakan kesenangan atau kesenangan sedikit pun. Merasakan perlawanan dari Sagot Trident melemah. Melihat mata Tang San dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Bagian terdalam hatinya sakit hebat. Tak terkendali sosok elegan Tang San dalam cobaan terakhirnya tentang warisan malaikat, serta persatuan intim liar terus-menerus muncul di benaknya. Sejauh energi yang dilepaskan oleh pedang Angelic suci sedikit melemah. Alasan memberitahu Qian Rensu bahwa penilaiannya benar, setelah mewarisi dewa malaikat, Tang San telah menjadi kelemahan terbesar di hatinya. Dia harus membunuhnya segera. Tidak ada yang tahu rahasianya dan sementara kelemahannya akan tumbuh lebih besar. Selama dia langsung membunuhnya, tidak ada yang bisa mengeksploitasinya. Namun emosi Hor memberitahunya bahwa dia tidak bisa membunuh pria ini. Jika dia melakukannya, dia pasti akan menyesal sepanjang hidupnya. Menyesal begitu menyakitkan sehingga akan lebih buruk daripada kematian akan abadi merusak hatinya. Tidak pernah membiarkannya dalam damai. Bahkan jika dia memiliki kekuatan setingkat dewa, dia masih tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Hanya jika pria ini hidup dia dapat memiliki harapan. Dapatkah dia menghindari rasa sakit itu? Meskipun segala sesuatu yang terjadi dengannya adalah ilusi, dia tetap menjadi lelaki pertama. Kontradiksi mental ini membuat kekuatan suci Qian Rensu dilepaskan pada pedang malaikat suci yang goyah. Jika tidak, Tang San seharusnya sudah ditebas oleh pedang malaikat suci dan dimusnahkan. Hanya saja, Qian Rensu adalah orang yang rasional meskipun perasaan dan nalarnya bertentangan, nalar tetap memiliki keunggulan. Karena dia mengerti dengan jelas bahwa jika dia tidak membunuh Tang San, dia pasti akan menjadi musuh paling menakutkan baginya dan seluruh kekaisaran roh. Qian Rensu bisa dipastikan praktis bahwa jika dia diizinkan untuk mencapai level dewa juga, dia mungkin bukan lawannya. Dia cukup sulit untuk ditangani sekarang, jadi bukankah dewa tingkat Tang San identik dengan tidak tertandingi? Pada akhirnya ekspresi Qian Rensu berangsur-angsur bertambah parah, alasan memaksa menahan emosi di hatinya. Semua yang dia miliki diberikan oleh kakeknya. Menemukan kekaisaran roh adalah visi kakeknya. Bahkan jika dia harus hidup dalam kesakitan, dia tidak bisa mengecewakannya. Tang San juga merasakan niat membunuh Qian Rensu. Saat ini matanya terbuka lebar, saat ini bahkan tidak mungkin baginya untuk mengubah roh menjadi Clear Sky Hammer. Di bawah tekanan lawan, ia pada dasarnya tidak memiliki setengah kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Apakah kematiannya sudah tiba? Kali ini, mata Tang San secara bertahap kehilangan keputusasaan, dan keengganan sebaliknya merasakan ketenangan yang aneh. Karena hasilnya diputuskan, apa gunanya keputusasaan? Dengan tenang menonton Qian Rensu, cahaya biru kemasan Tang San perlahan menghilang. Pedang malaikat emas yang berkilauan itu tiba-tiba kehilangan semua perlawanan, memotong lurus ke dahi Tang San. Pada saat inilah Tang San menarik kembali tangannya, sekali lagi menikam dengan Sagot Trident. Energi yang sebelumnya tertahan langsung meledak, pisau utama menunjuk langsung ke dada Qian Rensu. Merasakan tindakan Tang San, Qian Rensu segera memikirkan ungkapan yang pernah digunakan Tang San sebelumnya, giok yang rusak lebih baik daripada ubin utuh. Akhirnya pada saat ini dia masih belum berpikir untuk menyerah. Bahkan jika dia mati, dia masih akan menggigit saat dia meninggal.
Daya tembus Sagot Trident mungkin tidak sama dengan air mata Guanyin, tapi itu adalah alat surgawi sejati. Luka yang disebabkannya tidak akan mudah pulih. Hanya saja Qian Rensu pada dasarnya tidak khawatir sama sekali, dan dorongan Tang San semakin menegaskan niat membunuh di dalam hatinya. Meskipun Trisula adalah alat surgawi, berapa banyak kekuatan yang bisa Tang masih miliki. Mengenakan Angelic Raiment, dia pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang serangan ini karena bisa menghancurkan armornya dan bahkan lebih sedikit lagi tentang melukainya. Namun saat Tang San berada di ambang dihancurkan oleh Qian Rensu, nafas santai yang pelan bergema dari kedalaman jiwanya. Segera setelah itu, Qian Rensu merasakan seluruh tubuhnya mengencang gelombang energi besar langsung bergulir secara paksa meniupnya. Tidak hanya Qian Rensu yang terkejut, bahkan Tang San pun menatap kosong. Hanya di antara dia dan Qian Rensu, sosok emas ilusi setinggi 3 meter menggantung dan Sagot Trident Tang San sudah ada di tangannya. Cahaya kemasan berkilauan meletus dari Sagot Trident dan itu selalu memancarkan kegembiraan. Jelas dipegang oleh bayangan emas ini, sekali lagi kekuatannya kembali. Sagot Qian Rensu dengan dingin menyaksikan bayangan emas ini. Saat ini, meskipun mereka berada di bawah tanah di mana pada dasarnya tidak ada udara, itu masih tidak dapat mempengaruhi kekuatan setingkat dewa seperti dia. Bahkan Tang San akan baik-baik saja tanpa bernapas untuk sementara waktu. Karena energi dari serangan sebelumnya dan Tang San, tanah dan bebatuan di sekitar gua juga menguat dan itu tidak dalam bahaya runtuh. Tidak, kamu bukan Sagot. Paling-paling itu adalah memori yang ditinggalkan Sagot di dunia. Qian Rensu tertawa dingin perlahan menunjuk pedang malaikat suci ke depan. Keenam sayap di belakangnya menyebar, melepaskan cincin cahaya kemasan. Bayangan emas itu berbicara dengan suara tenang dan lembut, itu benar, ini memang hanya hantu yang aku tinggalkan sebelum pergi. Setiap dewa akan meninggalkan niat surgawi yang sama ketika mereka meninggalkan dunia ini. Niat surgawi dari dewa malaikat yang Anda berhasil hanya lama menghilang karena melewati banyak tangan. Namun dia adalah kandidat pertama untuk menggantikan Sagot sejak saya pergi. Saya pikir saya juga tidak akan dapat menemukan penerus yang lebih berhasil daripada dia di masa depan. Nona muda, meskipun Anda telah menjadi dewa malaikat, Anda masih tidak bisa benar-benar menggunakan keterampilan dewa malaikat. Terlebih lagi, ini bukan tempat yang cocok untuk dewa malaikat. Panggung Anda haruslah langit. Qian Rensu mencibir, lalu apa? Kamu hanya sebuah pemikiran, apakah kamu yakin bisa menghentikanku membunuh Tang San? Sagot tersenyum tipis, bagaimana kalau kamu mencobanya? Sambil berbicara dia perlahan mengangkat Sagot Trident, cahaya kemasan lembut langsung menyebar seperti ombak. Bukan untuk menyerang Qian Rensu, melainkan menyebar di belakangnya, langsung menghilang ke tanah dan menghilang. Cahaya kemasan murni bersinar di udara. Praktis dalam sekejap, Qian Rensu telah berubah menjadi 5 angka persimpangan silang cahaya dan bayangan. Dari sudut yang berbeda, dengan metode yang berbeda, panasnya api matahari yang benar-benar panas bercampur dengan kekuatan suci malaikat dan tiba-tiba ditembakkan ke arah Sagot. Bayangan Sagot berwarna emas, tetapi benar-benar terlalu samar penampilan aslinya, tidak bisa dilihat. Tetapi pada saat yang sama dengan Qian Rensu menyerang, dia juga bergerak. Sagot Trident tampak seperti bagian dari dirinya. Bermain di udara seperti ilusi. Satu cincin cahaya emas dengan tenang menyebar keluar seperti bagian-bagian tubuhnya yang membelah. Secara keseluruhan 9 cincin cahaya hanya cukup untuk memblokir 9 siluet pengisian Qian Rensu. Dari sudut pandang apapun, rasanya seperti gelombang energi Qian Rensu jauh lebih kuat daripada niat surgawi ini dan Sagot. Namun ketika api matahari yang sebenarnya melanda badai tidak diperbaiki, 9 serangan itu lenyap. 9 angka bersatu kembali menjadi 1, mata Qian Rensu mengungkapkan kejutan yang intens. Dia tidak merasakan perlawanan, tetapi serangannya masih diarahkan dengan metode lawan. Bahkan kekuatan api matahari sejati tidak bisa menghancurkan musuh. Namun setelah menerima serangan Qian Rensu, bayangan Sagot semakin kabur, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Tepat saat Qian Rensu bersiap untuk menyerang sekali lagi dan benar-benar memusnahkannya, tiba-tiba matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Tang San juga merasakannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang. Apa yang dilihatnya berwarna biru? Dalam kegelapan ini, bahkan menggunakan cahaya Qian Rensu terpancar, dia juga jelas melihat biru lautan biru.
The Sagot Trident menjadi cerah, berubah menjadi biru bersama dengan Sagot warna lautan. Polar besar menunjuk ke depan dan kekuatan samudera yang tiada banding meledak. Lurus untuk Qian Rensu. Yang bisa dilakukan Qian Rensu adalah dengan cepat menutup 6 sayapnya melindunginya di dalam. Saat berikutnya, dia tersapu ke tanah oleh energi biru itu dan semua lingkungan sekarang juga menjadi biru. Sagot yang menaikkan Trisula untuk meluncurkan energi, di belakangnya tidak sia-sia, dia memanggil kekuatan lautan. Dalam pengejaran Tangsan dan Qian Rensu sebelumnya, mereka sudah sangat dekat dengan lautan dan Sagot yang turun ini hanya menampilkan kekuatan sejati dari Sagot Trident, memanfaatkan energi laut yang tak terbatas. Bahkan kekuatan tingkat dewa seperti Qian Rensu langsung diusir. Seperti yang dikatakan Sagot, ini bukan panggung miliknya. Bayangan yang semakin samar itu perlahan berbalik. Dalam sekejap cahaya dalam cahaya biru yang membuat Tangsan merasa sangat nyaman, Sagot datang sebelum dia. Meskipun Tangsan tidak bisa melihat penampilan Sagot, hanya bayangan yang sangat redup, dia masih bisa merasakan rasa terima kasih dan kebajikannya. Aku mengecewakanmu. Tangsan menundukkan kepalanya karena malu. Tidak, kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Bahkan saya tidak akan berpikir bahwa penerus yang saya pilih akan sangat luar biasa. Sebenarnya, bahkan jika saya tidak meneruskan keilahian saya percaya suatu hari Anda pasti bisa menembus peringkat 100. Anda lebih berbakat dari saya sebelumnya. Kali ini aku benar-benar akan meninggalkanmu. Niat surgawi yang tersisa di dunia ini sudah habis. Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan Anda sendiri di masa depan. Ingat, para dewa yang meninggalkan dunia ini tidak akan pernah bisa kembali. Dewa malaikat tidak menakutkan selama kamu mewarisi kekuatanku, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Hanya saja untuk menghemat waktu Anda mungkin menghadapi lebih banyak kesulitan saat menerima warisan. Tapi saya yakin Anda pasti bisa berhasil. Ingatlah selalu lautan adalah dukungan Anda yang paling kuat. Selamat tinggal anakku, semoga warisanmu lancar. Sagot mengulurkan jari menyentuh merek Sagot Trident di dahi Tangsan. Tangsan merasakan pikirannya jernih dan saat berikutnya, elemen air bergelombang berubah menjadi energi paling murni dan mengalir ke dalam dirinya. Semua kelelahan sebelumnya, termasuk efek samping dari peledakan cincin, sebenarnya benar-benar menghilang ketika energi murni itu meresapi dirinya. Pemandangan di sekitarnya juga tumbuh ilusi. Tangsan merasakan seluruh tubuhnya rileks, semua tekanannya hilang sepenuhnya. Lingkungan sudah menjadi dunia biru murni. Bayangan Sagot menghilang sekali lagi. Sagot Trident hitam kembali ke tangan Tangsan. Namun yang mengejutkan Tangsan adalah bahwa jantung Sagot pada bilah utamanya telah menghilang. Memperlihatkan rongga kosong ketika pertama kali melihat Sagot Trident. Kehilangan Sagot Heart. Meskipun berat Trisula tidak berubah, Tangsan bisa dengan jelas merasakan bahwa itu telah kehilangan jiwanya. Tidak lagi memberikan perasaan yang harmonis. Seperti dia memegang senjata yang sama. Tangsan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Sagot ketika dia mengatakan warisannya akan menjadi lebih sulit. Mungkin itu karena hati Sagot menghilang. Untuk menyelamatkannya sebelumnya, energi untuk menyerang, menarik kekuatan samudera dan membantunya pulih sepenuhnya, semua datang dari jantung Sagot. Dengan memegang Sagot Trident, air mata mengalir. Anda masih menyelamatkan saya, tetapi saya tidak bisa menyelamatkan Anda. Rekan saya, jangan khawatir berapapun harganya, saya pasti akan membantu memulihkan jiwa Anda dan mengembalikan hati Sagot yang hilang. Bom ombak menerjang pantai, terus-menerus menghasilkan raungan memekakan telinga. Sejauh mata memandang, samudera biru gelap bermandikan sinar matahari, menciptakan pemandangan yang indah. Mencium aroma laut yang menyegarkan, siapapun akan merasa riang dan santai. Sayangnya, keenam orang yang berdiri di pantai tidak merasakan hal itu. Masing-masing dari mereka penuh dengan cara yang mengesankan, cincin roh berkilauan berputar di sekitar mereka. Bahkan orang dengan yang paling sedikit memiliki 7 cincin roh berkilauan penuh. Dan 5 seragam lainnya memiliki 8. 1 spirit Sage, 5 spirit Doluwalk ini benar-benar akan menjadi kekuatan yang tangguh dimanapun benua ini. Tapi saat ini mata mereka semua menunjukkan kecemasan yang luar biasa. Kenapa dia masih tidak ada di sini? Bos Dai, biarkan aku pergi menemuinya. Xiao berkata dengan cemas. Keenam ini tidak lain adalah 6 serak 7 setan di samping Tangsan. Mereka sudah berada di tepi laut untuk sementara waktu dan menghubungi hiu putih besar, roh setan.
menunggu Tang San bergegas dan bertemu dengan mereka sebelum berangkat ke Pulau Sagot. Namun belum lama ini mereka telah menerima berita tentang Tang San. Cahaya emas Sagot Raiden yang menembak ke arah langit membuat mereka gugup. Meskipun mereka semua tahu bahwa seharusnya tidak ada seorang pun di benua yang dapat mengancam kehidupan Tang San. Sagot Light adalah sinyal yang sebelumnya disepakati, membiarkan mereka memperhatikan keselamatan mereka. Yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah setelah cahaya Sagot itu, ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan gelombang energi tiba-tiba dikeluarkan. Meskipun mereka tidak berada di dekatnya, ombak yang dahsyat itu telah membuat gelombang lautan. Shrek Seven Devils tidak pernah merasakan gelombang energi pada tingkat itu dan mereka semua langsung terkejut. Semua melepaskan semangat mereka, siap untuk mendukung Tang San kapan saja. Namun setelah menunggu cukup lama dari gelombang energi besar itu, tanah hanya tampak bergetar beberapa kali. Tetapi mereka tidak pernah merasakan kehadiran Tang San, apalagi sosoknya yang datang. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Yang paling gelisah adalah Xiao Wu yang mengusulkan untuk mencari Tang San. Itu tidak akan berhasil. Xiao Wu, jangan khawatir, Dai Mubai berbicara pelan. Kami sepakat untuk bertemu Tang San di sini. Kami tidak bisa pergi begitu saja. Saya pikir kecil San menemui masalah. Tapi kita harus percaya pada kekuatannya. Jika Anda pergi untuk menemukannya sekarang, kalau Anda menghadapi bahaya atau dia datang, bukankah kita harus khawatir tentang Anda sebagai gantinya? Kekuatan roh Little Sun sudah peringkat 93. Ditambah dia memiliki Sagot Raiden dan roh kembar. Bahkan peringkat 99 puncak Doluo mungkin tidak akan lolos tanpa terluka. Dia harus segera tiba, jangan khawatir. Xiao diam-diam mengangguk, tapi dia masih sangat khawatir. Dia pernah mengorbankan dirinya untuk Tang San dan Tang San kemudian memberikan cincin rohnya padanya. Oleh karena itu, ada semacam ikatan khusus antara dia dan Tang San. Meskipun Dai Mubai, Ning Rongrong dan yang lainnya masuk akal. Dalam keadaan biasa, Tang San seharusnya tidak menemui bahaya yang tidak bisa dia hindari. Xiao masih merasa kali ini berbeda. Perasaan takut dan getar itu membuatnya sangat gelisah dan penuh perhatian. Tepat pada saat ini, Oscar tiba-tiba berteriak dan semua orang melihat ke arah suaranya. Semua gelombang tampak tiba-tiba tenang dan laut berubah halus seperti cermin, seperti danau raksasa. Dan di bawah tatapan mereka, sekitar 500 meter sebuah pusaran air raksasa terbentuk, gelombang energi melonjak sekarat seluruh permukaan laut biru. Pada saat yang sama dengan Xiao melompat ke laut seperti putri duyung. Dengan percikan lembut, sesosok melesat keluar dari pusat pusaran air, langsung ke langit. Bukankah itu Tang San? Hanya sekarang dia memotong sosok yang menyedihkan. Benar-benar telanjang di kedua sisi punggungnya, masih memperlihatkan sisa-sisa 8 tombak laba-laba. Little Sun, kenapa kamu datang dari laut? Dai Mubai melihat Tang San kembali dan meskipun sepertinya dia bertemu musuh yang kuat, dia menghela napas lega karena semua saudara berkumpul. Tang San turun dari langit mendarat lurus di depan Xiao di laut. Berbicara dengan suara rendah saat dia menangkapnya di lengannya, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat, ikuti aku ke laut. Saat berbicara, merek Sagot Raiden di dahinya menyala dengan cahaya biru dan fase barrier dirilis, membungkus keenamnya. Kekuatan roh meledak menarik 6 keluar ke laut. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang terjadi, mereka belum melihat Tang San dengan ekspresi serius untuk waktu yang sangat lama dan tidak ada yang bertanya. Dengan cepat mengikuti Tang San ke lautan. Tepat ketika mereka memasuki laut, Tang San melihat seorang teman dengan cepat mendekati pantai, saudara iblis Yu putih besar Jack Xiao Bai. Secara keseluruhan 7 roh iblis besar roh putih yang sangat kuat dengan cepat menuju ke arah mereka. Jelas mereka juga merasakan gelombang kekuatan Sagot. Melihat mereka, Tang San tidak bisa menahan kegembiraan. Dengan cepat mengendalikan penghalang laut luas untuk mengungkapkannya. Dia memanggil roh iblis hantu putih besar dan memberikan perintah kepada mereka dengan kekuatan mentalnya. Klan iblis hantu putih besar, roh adalah salah satu tiran laut. Sangat cerdas dan yang dikirim ke Xiao Bai semuanya memiliki kultivasi lebih dari 30.000 tahun. Segera memahami ide Tang San. 7 hiu setan besar roh putih secara bersamaan bergerak di bawah penghalang laut yang luas dan di bawah kendali Tang San. Penghalang laut yang luas menyatu dengan mereka. Mereka berakselerasi pada saat yang sama, segera bergerak lebih dalam ke laut.
Tang San menemukan bahwa energi yang dimasukkan Sagot ke dalam dirinya tidak hanya membiarkannya memulihkan kekuatannya, tetapi pada saat yang sama juga memperkuat kontrolnya atas cahaya Sagot serta kemampuan yang terkait dengan Sagot. Jika itu sebelumnya dia benar-benar tidak akan bisa membawa keenam rekannya dan mengendalikan fast barrier dengan sangat cerdik. Tapi tidak peduli apa, sekarang mereka akhirnya aman. Menggunakan fast barrier di darat dan di lautan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Di lautan, kemampuan Sagot ini benar-benar bisa menyatu dengan seluruh lautan, memanfaatkan kekuatan laut untuk menyembunyikannya. Kembali ketika Tang San masih tidak bisa sepenuhnya menunjukkan efeknya, Tang San masih bisa mengandalkan fast barrier untuk membuat Shrek Seven Devils mencapai Pulau Sagot. Dengan kekuatannya yang sekarang meningkat secara geometris, begitu penerus Sagot memasuki laut, bahkan Qian Rensu tidak bisa berbuat apa-apa. Kurang dari 1/4 jam setelah kelompok Tang San memasuki lautan, sesosok emas turun dari langit mendarat di pantai. Sepenuhnya ditutupi oleh armor Angelic Suci, ekspresi Qian Rensu sangat tidak sedap dipandang. Serangan Sagot tidak bisa benar-benar membahayakan dirinya. Seperti yang dia katakan, itu hanyalah niat suci Sagot dan bukan kekuatan Sagot yang sebenarnya. Tapi meskipun kekuatan itu tidak bisa menyakitinya, itu masih mendorongnya hampir 10 km jauhnya. Pada saat yang sama, niat surgawi yang dia tempatkan pada Tang San juga dengan paksa rusak. Dengan susah payah dia telah menangkap kehadiran Tang San lagi, tapi sekarang sudah hilang sama sekali. Ekspresi Qian Rensu sangat berat sehingga Anda bisa memeras air darinya. Dia tidak pernah berpikir mengejar Tang San akan sesulit ini. Jika terakhir kali di Stardew Great Forest, dia bisa dikatakan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Maka kali ini dia telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan tingkat dewa. Bahkan menggunakan kemampuan Angelic Rayman. Tetapi masih tidak bisa membunuh Tang San. Namun Qian Rensu juga jelas merasakan bahwa setelah Sagot Trident memblokirnya, jiwanya telah menghilang. Bahwa maksud Sagot secara singkat dapat menunjukkan kekuatan penuh, Sagot jelas tidak datang tanpa biaya. Dalam keadaan seperti itu, dia pasti tidak bisa mengambil satu serangan lagi. Tapi melihat lautan yang tak beraturan ini, Qian Rensu merasakan sedikit ketidakberdayaan. Kekuatan dewa juga memiliki batas. Seperti yang dikatakan Tang San, maka dewa di benua Dolua berarti manusia dengan tingkat kekuatan tertentu. Atau lebih tepatnya penguasa roh, manusia terkuat yang menerobos peringkat 100 untuk mencapai wilayah lain. Qian Rensu tidak berada di wilayahnya sendiri, dan bahkan kekuatan level dewanya tidak maha kuasa. Setidaknya, indera surgawinya akan sangat cacat di lautan. Semakin dalam laut, semakin besar penghalang, jauh dari yang bebas seperti di udara. Dia sangat menyadari bahwa dengan kemampuan Tang San yang bahkan menerima perhatian Sagot, menemukannya lagi sama sulitnya dengan naik ke surga. Menarik napas dalam-dalam dan menenangkannya, mengingat pertempuran bawah tanah sebelumnya, Qian Rensu tidak bisa menahan nafas ke dalam. Apa yang dikatakan oleh niat suci Sagot itu benar. Meskipun dia telah menjadi dewa malaikat, dia masih belum mengolah langkah demi langkah ke tingkat dewa. Ada banyak proses yang kakeknya bantu sederhanakan. Dia benar-benar memahami roh dewa malaikat, tetapi dia belum sepenuhnya memahami kekuatan penuhnya. Kalau tidak, bagaimana akan ada begitu banyak penundaan dan jeda saat menggunakan kemampuan memberi Tang San peluang untuk memanfaatkan. Menatap laut yang tak terbatas, hati Qian Rensu perlahan-lahan menjadi tenang. Dia seperti Tang San, juga jenius untuk mendefinisikan zamannya. Hanya belakangan ini sikapnya dipengaruhi oleh semua teknik pelarian yang digunakan Tang San. Melihat bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengejarnya, dia sebaliknya menjadi tenang. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak bisa menghapus perasaan gagal karena tidak dapat menangkap Tang San, kultivasinya mungkin akan terpengaruh. Perlahan-lahan menenangkan niat surgawi milik dewa malaikat perlahan-lahan berputar di sekelilingnya. Bermandikan sinar matahari, Angelic Rayman berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Tang San, karena kamu sudah melangkah ke jalan menuju warisan Sagot, maka dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu, kamu pasti bisa menjadi Sagot. Sebelum dan sampai sekarang, aku mengejarmu untuk menghancurkanmu. Itu untuk menghapus kejutan yang tak dapat diatasi yang tersisa di hatiku. Tapi sekarang saya hanya akan menunggu Anda di sini. Jadi bagaimana jika itu setelah Anda menjadi Sagot? Setelah Anda menjadi dewa, mari kita bersaing dengan baik dan lihat apakah Sagot Anda luar biasa atau apakah dewa malaikat saya lebih kuat. Tang San, aku menunggumu di sini.
Riak emas mengalir ke air laut bersama dengan suara Qian Rensu. Meskipun dia tidak bisa mengandalkan niat surgawi untuk mencapai melalui Tangsan's Pass, Sea Barrier, dengan sekarang mengeluarkan suaranya dan mengandalkan indera surgawi yang tangguh untuk mengirim suaranya ke laut, maka selama Tangsan berada dalam 1000 dari jarak jangkauan, dia pasti akan mendengarnya. Setelah mengatakan bagiannya, Qian Rensu duduk bersila di pasir, matanya tidak lagi emosional cemas atau ekspresi lainnya. Segalanya menjadi tenang seperti ketika dia melihat Tangsan setelah menjadi dewa dan bahkan lebih tenang dari itu. Bukan hanya hatinya yang tenang, tetapi bahkan jiwanya. Mengambil inisiatif untuk menyerah mengejar Tangsan dan menggunakan kata-katanya untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan menghadapi Tangsan sebagai dewa, membiarkannya menghapus perasaan gagal yang dia pegang. Pada saat yang sama itu, juga didasarkan pada iman untuk tidak pernah mengakui kesalahan untuk akhirnya meningkatkan cara berpikirnya dari seorang guru roh manusia ke seorang dewa. Kekuatan surgawi malaikat terhubung dalam sekejap wawasan, tanpa penundaan lagi. Bisa dikatakan bahwa jika Tangsan menghadapi Qian Rensu dalam kondisi ini, dia pada dasarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Qian Rensu juga bisa dikatakan telah benar-benar melangkah ke ranah dewa dengan bantuan Tangsan, sepenuhnya menjadi dewa malaikat. Bahwa dia memutuskan untuk menunggu di sini untuk Tangsan alih-alih kembali ke medan perang kekaisaran roh. Bahwa dia mampu membuang hasil pertempuran. Cukup menunjukkan levelnya saat ini. Di sini dia akan tenang menguasai segala yang diberikan padanya setelah menjadi dewa, benar-benar menunjukkan kekuatan para dewa. Di lautan hiu putih besar, iblis yang bergerak cepat tiba-tiba melambat. Meskipun air laut hanya berdesir sedikit di gelombang itu. Pada saat ini, semua makhluk laut dalam 1000 li melintas sebentar. Suara jernih mencapai pikiran mereka. Suara ini secara alami juga didengar oleh Shrek Seven Devils di dalam Fast Sea Barrier. Selain Tangsan, 6 lainnya tidak bisa membantu secara bersamaan mengubah ekspresi. Terkejut melihat Tangsan, mata mereka penuh dengan rasa tidak percaya. Bahkan yang paling lemah di antara mereka, Xiao, masih memiliki kekuatan tingkat spirit sage, serta pengalaman yang luas dari budidaya sebagai binatang roh selama 100.000 tahun. Tetapi mereka tidak pernah berpikir seseorang dapat menyebarkan suara mereka melalui air laut, dan kejutan instan itu juga membuat jiwa mereka bergetar. Pada saat ini mereka akhirnya mengerti mengapa Tangsan begitu acak-acakan dan bahkan dengan cepat menenggelamkan mereka ke laut seolah-olah gelisah. Eksistensi macam apa pemilik suara ini? Saat ini dengan iblis besar roh putih iblis bergerak dengan kecepatan penuh. Meskipun belum lama, Shrek Seven Devil sudah beberapa lusin li dari pantai. Mengandalkan perlindungan Fast Sea Barrier, ditambah penutup air laut, Tangsan bisa yakin bahwa bahkan jika Qian Rensu Maha Tahu masih tidak mungkin untuk menemukan mereka. Pikirannya sekarang akhirnya sedikit rileks. Namun ketika dia melihat rongga di Sagot Trident kehilangan hati Sagot, dia tidak bisa menahan cemberut. Ma Hongjun ingin bertanya tentang hal itu, tetapi dihentikan oleh pandangan sekilas dari Daimu Bai. Ma Hongjun segera sadar, tak satu pun dari mereka harus bertanya pada Tangsan. Sebagai saudara selama bertahun-tahun, tentu saja mereka tahu bahwa jika Tangsan ingin berbicara, dia pasti akan melakukannya. Khawatir itu tidak berguna. Xiao duduk di sebelah Tangsan, mengamati yang terdekat. Dia dengan jelas melihat bahwa tangan kanan Tangsan yang mencengkeram Sagot Trident telah berubah pucat. Persendiannya terlihat jelas disebabkan oleh terlalu banyak tenaga. Suara ini jelas memprovokasi dia. Xiao diam-diam membungkus tangan besar Tangsan dengan yang kecil. Merasakan kehangatan dari telapak tangan Xiao, Tangsan menoleh untuk melihatnya. Mendesah dalam beberapa hari terakhir, bukan saja aku merasa seperti tidak akan melihatmu lagi. Bahkan hari ini, jika bukan karena mujizat, kamu mungkin bahkan tidak menemukan mayatku. Tangsan akhirnya berbicara dan semua orang mau bertanya. Daimu Bai mengerutkan kening, apakah itu pemilik suara itu? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana suaranya bisa melewati laut? Jangan bilang dia lebih kuat dari Bibi Dong. Tapi Bibi Dong sudah peringkat 98 atau 99. Jika seseorang bahkan lebih kuat darinya, itu akan paling dalam hal semangat. Tidak mungkin ada musuh 3 roh. Bahkan jika ada dengan kekuatan Anda saat ini ditambah dengan Sagot Trident, tidak akan seburuk memaksa Anda untuk berlari seperti ini. Tangsan tertawa masam.
Dia tahu bahwa rekan-rekannya tidak akan berpikir ke arah itu. Meskipun dia bisa menebak kekuatan Qian Rensu, dia juga tidak menyangka Qian Rensu akan berada pada level seperti itu. Kamu semua tahu orang itu. Waktu les di Heaven Dao City, dia hampir mendapatkan kendali atas keluarga kekaisaran serta seluruh kekaisaran. Ayahnya adalah Paus Agung sebelumnya yang meninggal karena luka yang disebabkan oleh ayahku. Kakeknya adalah pendeta tinggi balai roh saat ini, puncak Dolua, Qian Daliu. Oscar berkata, Anda berbicara tentang Qian Rensu. Bagaimana dia bisa mengejar Ru seperti itu? Apakah dia bersama kakeknya? Mereka masih bisa mengerti jika Qian Daliu mengejar Tang San. Tang San diam-diam menggelengkan kepalanya. Jika itu Qian Daliu, aku setidaknya akan memiliki kepastian 30% untuk membela diri. Dengan 70% peluang untuk dapat melarikan diri dengan lancar. Tetapi melawan Qian Rensu, saya tidak memiliki peluang 10%. Kali ini semua karena mengandalkan usaha, keberanian, serta kemampuan dan bahkan lebih banyak keberuntungan. Sehingga aku bisa melihat kalian semua lagi. Karena Qian Rensu bukan lagi manusia. Ma Hongjun tanpa sadar berkata bukan manusia. Lalu apa? Jangan bilang dia itu roh binatang 100.000 tahun juga. Ma Hongjun bereaksi lambat, tapi itu tidak berarti yang lain bereaksi. Memahami dengan sangat jelas mulut Oscar terbuka lebar, Ning Rongrong menutupi mulutnya, menjaga dirinya agar tidak menangis. Xiao yang awalnya hanya dengan lembut memegang tangan Tang San mengencangkan genggamannya bersamaan dengan matanya yang penuh kejutan. Seolah takut dia akan segera kehilangan Tang San. Dai Mubai memiliki hati yang paling stabil, tapi dia masih tidak bisa menahan napas maksudmu. Tang San mengangguk, ya dia sudah menjadi dewa malaikat bersayap 6. Jika saya tidak salah, warisan ini harus selalu dengan Istana Penatua Spirit Hall. Qian Rensu seharusnya mewarisi dewa malaikat dengan bantuan Qian Daliu. Kami selalu bekerja keras tahun ini, tapi Spirit Hall juga tidak pernah menganggur. Ini benar-benar layak untuk organisasi yang mampu mengendalikan dunia Master Roh begitu lama. Mereka benar-benar menghasilkan kekuatan tingkat dewa. Ma Hongjun ternganga lebar dengan bodoh berkata, bukankah itu tidak mungkin? Dalam beberapa tahun ini, bagaimana Qian Rensu itu, ekspresi masam Oscar tidak ada yang mustahil. Lihat saja San kecil. Little San bisa naik dari peringkat 60 ke peringkat 90 hanya dalam beberapa tahun. Sumber daya Spirit Hall jauh lebih dalam daripada milik kita, bagaimana mungkin mereka tidak menghasilkan kekuatan tingkat dewa? Hanya saja, alangkah baiknya jika kekuatan level dewa mereka bisa muncul beberapa bulan kemudian. Ning Rongrong berkata, saudara ketiga, bagaimana pertarungan Anda dengan Qian Rensu? Kamu. Tang San tertawa terbahak-bahak, kau ingin bertanya bagaimana aku bisa lolos dari pengejaran dewa? Terus terang, keberuntungan kali ini menyumbang setidaknya setengahnya. Kekuatan saya sisanya. Alasan saya mengatakan keberuntungan adalah setengahnya adalah karena ketika saya bertemu dengan Qian Rensu, dia seharusnya baru saja menyelesaikan warisan dan mendapatkan posisi dewa. Pemahamannya tentang kekuatan setingkat dewa tidak mungkin lengkap. Ditambah lagi, dia mungkin mengalami trauma padaku karena pertarungan di Heaven Dao City dan aku membujuknya untuk tidak menggunakan kekuatan penuhnya, yang aku manfaatkan untuk berhasil melarikan diri start Blue Great Forest. Kali lain adalah keberuntungan jika Sagot tidak membantu saya tidak akan melihat Anda lagi. Kekuatan setingkat dewa benar-benar berada di luar jangkauan pemahaman manusia. Tahukah Anda, Qian Rensu sebenarnya menggunakan kekuatan matahari untuk menyerang saya? Sederhananya itu bisa memberikan kekuatan tak terbatas padanya. Saya pikir saya membangun situasi yang agak menguntungkan bagi saya, tetapi saya masih berisiko mati. Bahkan bertahan hidup dengan harga jantung Sagot. Mendengar kata dewa, semua orang menjadi sedikit linglung. Bagaimanapun, meskipun mereka telah memperoleh persetujuan Sagot karena Tang San, dan terlebih lagi menerima uji coba Sagot, jadi mereka memiliki beberapa pemahaman tentang dewa. Mereka pada akhirnya tidak pernah benar-benar melihat dewa. Mereka juga tidak dapat membayangkan tingkat dewa kekuatan tercapai. Tapi mereka jelas memahami kekuatan Tang San. Sejak kembali dari Pulau Sagot, Tang San mengandalkan kekuatannya yang hebat untuk menghancurkan musuh yang kuat berkali-kali. Apakah mendapatkan persetujuan Clear Sky School atau membalikan gelombang perang? Serta menghancurkan rencana permaisuri Spirit Empire beberapa kali. Dia bisa dikatakan telah dengan sempurna menunjukkan kekuatan jeniusnya.
Bahkan di medan perang jutaan pahlawan, dia bisa menjadi kekuatan yang tangguh untuk menutup kedua sisi. Orang mungkin mengatakan bahwa jika bukan untuk Tang San, Heaven Dou Empire tidak mungkin mencapai kemenangan yang begitu cemerlang. Tapi setelah Tang San sekarang berbicara tentang tingkat dewa, Qian Rensu, ekspresi di wajahnya bahkan lebih tak berdaya dan beruntung. Ini menunjukkan bahaya macam apa yang dia hadapi. Munculnya kekuatan tingkat dewa tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi rencana semua orang. Bagian dalam fase barrier begitu tenang sehingga pin yang jatuh bisa terdengar. Tang San menyaksikan ekspresi rekan-rekannya berubah. Dia mengerti bahwa seperti ketika dia baru saja bertemu Qian Rensu, kepercayaan diri semua orang telah mengalami pukulan. Selain itu, penampilan kekuatan tingkat dewa juga membuat mereka merasa gelisah. Tang San tidak mencoba membujuk yang lain. Dia berbicara dengan tenang. Mulai dari ketika aku pergi ke hutan besar Stardou, aku mulai mengangkat cincin roh untuk Clear Sky Hammer. Tang San meriwayatkan semua yang telah dilaluinya dengan sangat teliti tanpa meninggalkan apapun. Bahkan pertempuran dengan binatang buas dan terutama pertarungan Dark Devil Gold Tiger, semua tertutup tanpa kelalaian. Dia bahkan menggambarkan pengalaman kultivasinya serta perasaan palu sumuru hebat dan kemampuan roh combo digambarkan tanpa menahan. Mulai dari membunuh binatang roh pertama. Secara bertahap, dia berbicara tentang bagaimana dia hampir mengamuk secara bersamaan menyerap 315 ton semut kaisar. Setelah saya sepenuhnya menyerap mereka, memberikan 8 cincin roh Clear Sky Hammer. Saya bahkan tidak punya waktu untuk merasakan atau memeriksa efek dari cincin roh saya sebelum saya bertemu Qian Rensu. Pada saat itu juga saya merasakan sesuatu yang salah. Karena, bahkan, dengan kekuatan rohku sudah di peringkat 95 dan kekuatan mentalku sekali lagi maju. Pada dasarnya aku tidak pernah merasakan kehadirannya. Bahkan hubungan antara Kaisar Perak Biru saya dan rumput perak biru tidak bisa memberitahu saya bagaimana dia tiba. Pada saat itu meskipun aku tidak ingin mempercayainya, dalam hatiku aku sudah mengerti. Setelah menyelesaikan ceritanya tentang membunuh binatang roh, dia sampai pada bagian kunci. Seiring dengan narasi Tang San, pikiran rekan-rekannya tertarik oleh katanya tatapan mereka tertuju padanya. Apalagi setelah dia hampir diperdaya oleh Dark Devil Gold Tiger, semua orang mau tak mau terkejut. Ketika mereka mendengar Tang San menyerap 3 kaisar semut 15 ton secara bersamaan, mereka kembali merasakan darah mereka mendidih. Kekecewaan dan kekhawatiran mereka sebelumnya sekarang secara bertahap dilarutkan oleh cerita Tang San. Tang San berbicara tentang 3 pertempurannya dengan Qian Rensu dengan lebih detail. Tidak hanya menggambarkan proses pertarungan, tetapi pada saat yang sama juga kondisi mentalnya, serta dugaannya tentang kondisi mental Qian Rensu dan bagaimana dia bertindak. Memang benar bahwa pertempuran Tang San dan Qian Rensu dapat digambarkan sebagai sangat berbahaya, tetapi kebijaksanaannya masih memiliki efek yang sangat penting. Melalui penggunaan kata-katanya yang cerdik, meskipun akun Tang San tidak berbeda dari situasi faktual, itu masih membuat semua orang merasa bahwa kekuatan absolut bukanlah segalanya dan kecerdasan itu sama pentingnya. Menghadapi kekuatan tingkat dewa seperti itu, Tang San akhirnya masih melarikan diri, berdiri di depan mereka. Jika bisa memiliki kekuatan level dewa juga, aku 100% yakin aku bisa mengalahkan Qian Rensu. Benar, kekuatan rohku belum meningkat lebih lambat darinya dan aku bahkan sedikit lebih cepat darinya. Tetapi keadaan saya berbeda dari miliknya. Jika saya tidak salah, dia juga menghadapi ujian dewa seperti Saga Nine Trials. Namun orang yang membimbingnya seharusnya adalah kakeknya Qian Dalyu. Qian Rensu pasti tidak akan bertindak terhadap Qian Rensu seperti yang dilakukan Sagot Doulua, Bo Saiksi kepada kami. Dia pasti telah membantunya melewati kesulitan-kesulitan penting. Tapi kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk berhasil. Pada saat yang sama, ketika kekuatan Qian Rensu naik, Qian Dalyu mungkin juga memiliki efek yang sangat penting. Karena itu prosesnya untuk naik ke tingkat dewa tidak solid. Meskipun dia menjadi dewa, dia sama sekali bukan dewa yang sempurna. Kalau tidak, hatinya tidak akan memiliki kelemahan seperti itu untuk saya tangkap. Tentu saja Qian Dalyu seharusnya memikirkan ini sambil membesarkannya, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada dewa di dunia ini. Selama cucunya dibudidayakan ke tingkat dewa, bahkan jika dia bukan dewa terkuat, dia akan tetap tak terkalahkan. Itu sebabnya dia mendewasakannya dengan cara tercepat. Dan Qian Rensu tidak mengecewakan. Dia akhirnya menembus jarak terakhir.
Pada titik ini Tang San terdiam, tatapannya menyapu wajah teman-temannya. Saat ini, dia tiba-tiba memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Bahkan, hiu roh besar putih, roh di luar penghalang laut yang luas jelas merasakannya. Namun kami berbeda. Mubai, Ao kecil, berlemak rongrong, Suking, Xiao. Kami bertujuh telah mengalami uji coba Sagat bersama-sama. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri sedikit demi sedikit mencapai langkah ini melalui berulang kali menghadapi risiko kematian. Benar, kekuatan roh saya meningkat dengan sangat cepat, tetapi Anda harus mengerti bahwa kecepatan pertumbuhan saya terkait erat dengan roh saya. Mungkin salah satu Clear Sky Hammer dan Blue Silver Emperor, saya harus sedikit lebih rendah kualitasnya dari roh Seraphim. Tapi saya juga pemegang roh kembar. Dalam hal ini, bahkan Bibi Dong tidak bisa dibandingkan dengan saya. Meskipun dia juga memiliki roh kembarnya adalah jenis makhluk yang sama, keduanya berdasarkan laba-laba. Tapi bukan saya, dua roh saya terpisah. Itu ekspresi simultan gen orang tua saya. Dan karena saya bisa menaikkan mereka ke puncak, itu membuktikan saya sudah melampaui Bibi Dong dan bahwa pondasi saya ditempa lebih kuat daripada milik Qian Rensu. Karena itu, selama aku bisa menjadi Sagot, bahkan jika Qian Rensu dapat sepenuhnya menguasai semua kemampuan Dewa Seraphim, aku masih benar-benar yakin bisa mengalahkannya. Mendengarkan suara berapi-api Tang San, merasakan karisma yang belum pernah terjadi sebelumnya dan agresivitas yang tak tertandingi, semua orang tampaknya melihat kombinasi bentuk Grandmaster yang cerdas dan Tang Hao yang mendominasi. Bahkan sebagai guru dan ayah Tang San, mereka telah menyerahkan segalanya kepada Tang San saat ini. Kami mempercayai Musan kecil, Dai Mubai mengepalkan tinjunya dengan keras. Kamu benar, tidak peduli berapa banyak kekuatan level dewa, kita masih memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi kekuatan level dewa. Selama Anda menjadi Sagot, lalu apa bedanya betapa menakjubkannya dewa malaikat? Selain itu, bahkan jika dia kuat, dia masih hanya satu orang. Tetapi Anda berbeda, Anda juga memiliki kami. Kami akan selalu berada di sisi Anda, menghalangi musuh bersama. Rencana kami tidak berubah, Pulau Sagot masih satu-satunya tujuan kami. Tang San mengangguk dengan tegas, pada saat yang sama menggeser Sagot Raiden ke tangan yang lain, dan mengulurkan tangan kanannya ke rekan-rekannya. 7 tangan tumpang tindih, 14 mata bertemu dalam perasaan harmoni. Karena pengaruh Qian Rensu menjadi dewa berakhir pada saat ini, semua penghalang di hati setiap orang sudah hilang. Ini termasuk Tang San sendiri. Sama seperti Qian Rensu dipenuhi dengan keyakinan dari kemauannya di pantai, pertanyaan di dalam hati mereka sudah sepenuhnya diselesaikan. Tentu saja, apakah mengenai Tang San atau Qian Rensu? Jika mereka ingin benar-benar berurusan dengan pertanyaan yang mereka miliki, mereka semua harus menghadapi musuh. Harus mengalahkan musuh. Tang San menenangkan teman-temannya lalu berkata, kami masih belum bisa langsung menuju ke Pulau Sagot. Sebelum pergi ke sana, kita harus memutar. Clear Sky Hammer saya masih kekurangan satu cincin roh terakhir dan posisi itu sudah disisihkan untuknya sebelum kami meninggalkan Pulau Sagot. Oscar menyeringai makhluk menjijikan itu hampir menghancurkan kita semua saat itu, bahkan menjadi tawanan wanita mutiara ungu itu. Kali ini kita harus menyelesaikan akun kami, bukan Shrek Seven Devils dulu. Semua orang tentu tahu apa yang dibicarakan oleh target Tang San, Raja Iblis Laut Dalam, binatang roh laut terkuat. Raja benar-benar dalam. Sekarang Xiao mengerutkan kening dan Tang San dengan cepat memegang tangannya dengan erat. Xiao, apa kamu merasa tidak enak badan? Jika kamu tidak ingin aku membunuh binatang roh 100.000 tahun, aku bisa. Xiao tahu Tang San telah salah paham dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan menghentikanmu. Hanya saja Raja Paus Setan Laut Dalam ini membuatku merasa sangat gelisah. Ketika Anda menghadapinya saat itu, Anda dan saya bertarung bersama. Tetapi itu memberi saya perasaan yang sangat berbeda dari binatang roh 100.000 tahun. Anda menggunakan tubuh emas terkalahkan untuk mendekatinya dan menyerap sedikit energinya sehingga meningkatkan kekuatan roh Anda lagi. Tapi sebelum jiwaku tumbuh tak sadarkan diri bersamamu, aku masih merasakan dua hal yang tak terbayangkan. Oh, apa? Jantung Tang San berkedut bertanya dengan tergesa-gesa. Xiao berkata pertama adalah kekuatannya. Raja Paus Iblis Laut Dalam itu terlalu kuat. Saya belum pernah melihat sesuatu dengan tubuh sebesar ini dan juga energi yang sangat besar.
Saya dapat yakin bahwa energi Daming dan Erming yang ditambahkan bersama akan jauh dari cukup untuk dibandingkan. Energi yang dihematnya sangat luas dan tak terukur seperti laut. Saya pada dasarnya tidak bisa merasakan akhir. Kedua adalah perasaan ketika itu menyerang Anda di Invincible Golden Body. Anda juga tahu bahwa tubuh emas terkalahkan pada awalnya adalah kemampuan saya dan kami selalu memperlakukannya sebagai pertahanan 3 detik yang tak tertandingi. Namun pada kenyataannya itu juga memiliki batasan. Ketika Anda bertarung dengan Raja Paus Setan Laut Dalam, Anda pergi keluar dan secara alami terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal lain. Tetapi saya dilarang meninggalkan tubuh Anda dan jiwa saya jelas merasakan keadaan tubuh emas yang tak terkalahkan. Tahukah Anda, pada saat itu tubuh emas tak terkalahkan yang Anda gunakan berada di ambang kehancuran. Pada saat serangan Deep Sea Demon Whale King pasti tidak dibuat dengan kekuatan penuh, tetapi lebih seperti tamparan biasa. Hanya serangan biasa yang hampir bisa menghancurkan pertahanan tubuh emas terkalahkan ini menunjukkan seberapa kuat serangannya. Itu benar-benar ceroboh pada saat itu. Pada dasarnya itu tidak mengharapkan Anda memiliki kemampuan seperti itu. Jadi Anda mematahkan serangannya dan mendekat. Kemudian menggunakan 8 Spider Launches untuk menguras sedikit energinya. Namun meski begitu, dalam situasi seperti itu tidak ada peluang Anda selamat. Menilai dari keadaan pertempuran Anda dengan Qian Ren. Kali. Wow. Alasan Anda bisa bertahan hidup saat itu sangat mungkin karena niat surgawi Sagot campur tangan. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Oleh karena itu, apa yang saya katakan adalah sama sekali tidak meremehkan Raja Paus Setan Laut Dalam. Ini benar-benar tidak sesederhana binatang roh 100.000 tahun biasa. Budidaya telah sangat mungkin telah menembus kategori binatang roh 100.000 tahun. Tirani lautan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan jika kita pergi berburu untuk itu, kita masih harus membuat persiapan yang pasti. Tidak ada yang keberatan setelah mendengarkan Xiao, karena mereka tahu bahwa sebagai binatang roh 100.000 tahun, Xiao pasti orang dengan pemahaman terbaik tentang binatang roh 100.000 tahun. Jika bahkan dia tidak bisa melihat kekuatan Raja Paus Setan Laut Dalam, jelas betapa kuatnya binatang iblis ini. Tang San mengangguk. Xiao, peringatanmu cukup tepat waktu. Kalau tidak, jika kita bergegas, kemungkinan besar kita akan kalah. Hanya saja, Raja Paus Setan Laut Dalam harus mati. Membunuh itu adalah bagian dari percobaan Sagot ke-8 saya. Hanya dengan menghilangkannya akan dianggap menyelesaikan uji coba, memberikan kemungkinan untuk pergi ke pulau Sagot untuk mewarisi Sagot. Ketika saatnya tiba, saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri. Semua orang menjaga jarak. Jika ada masalah, Anda semua mendukung saya. Deep Sea Demon Whale King memiliki kekuatan untuk mengendalikan lautan, tetapi Sagot Slide saya harus dapat mengendalikannya sampai batas tertentu. Bahkan jika Qian Rensu menjadi dewa memberikan tekanan pada kita, semakin banyak kasusnya, semakin sedikit kita tidak sabar, atau itu akan memiliki efek sebaliknya. Keamanan adalah yang terpenting. Xiao tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengarkan Tang San. Dia tahu Tang San mengerti apa yang dia pikirkan. Mampu tetap tenang, bahkan sekarang jelas dia telah berkembang di semua bidang sekali lagi dan tidak panik karena kekuatan Qian Rensu. Mari kita mendekati Raja Paus Setan Laut Dalam terlebih dahulu. Itu hanya memiliki satu mata, jadi selama kita tidak mendekati dan memasuki domainnya, kita tidak akan menarik perhatian. Sebelum kami datang ke sini, kami sudah meminta klan Xiao Ba memanggilnya. Kita bisa mulai begitu dia tiba. Dia memahami Raja Paus Iblis Laut Dalam lebih baik dari kita dan dengan bantuannya kita akan lebih terjamin dalam berurusan dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tang San bersukaria dan mencium Xiao dengan keras di dahinya. Xiao, kamu benar-benar istriku yang baik. Dengan bantuan Xiao Bai, harapan kami untuk menghadapi Deep Sea Demon Whale King meningkat pesat. Setidaknya kita bisa meninggalkan rute pelarian. Xiao, kamu benar-benar istriku yang baik. Dengan bantuan Xiao Bai, harapan kami untuk menghadapi Deep Sea Demon Whale King meningkat pesat. Setidaknya kita bisa meninggalkan rute pelarian. Wajah menawan Xiao Bu memerah. Tidak berani melihat teman mereka yang melirik. Dia mengambil inisiatif untuk bersembunyi di lengan Tang San. Bergumam dengan suara rendah, aku masih belum menikah denganmu. Tang San tertawa keras, menggaruk kepalanya. Ini masalah waktu, kamu tidak bisa lari. Ning Rongrong tertawa terbahak-bahak kakak ketiga.
Aku selalu menganggap Ao kecil sebagai sangat tidak romantis, tetapi dibandingkan denganmu dia sebenarnya jauh lebih baik. Anda ingin Xiao menikah dengan Anda hanya dengan kalimat, Anda bahkan belum melamar. Sangat tidak romantis. Tang San memandang canggung pada Xiao di tangannya, lalu kembali ke Ning Rongrong dengan senyum masam. Salahku. Setelah kami melakukan apa yang harus dilakukan, saya pasti akan secara resmi meminta Xiao untuk menikah dengan saya. Oscar berkata agak puas. Little Sun, meskipun kamu lebih kuat dariku, pembicaraan manismu tidak ada harapan. Nanti kakak akan mengajarkan Anda beberapa teknik yang dijamin akan memberi Anda kesenangan tak akhir. Ning Rongrong menatapnya dengan tatapan tidak senang. Wah, jadi apa yang kamu katakan padaku itu semua berbicara manis. Bagaimana dua menghadapi? Rongrong, bicaraku yang manis untuk kalian semua berasal dari hatiku. Tiba-tiba aku merasa metode kecil San juga cukup bagus, cukup langsung. Bagaimanapun Anda hanya memiliki saya selama sisa hidup Anda. Siapapun yang menggoda Anda, saya akan memukulnya sampai ibunya tidak mengenalinya. Kamu, Rongrong menatap Oscar dengan ekspresi tak berdaya. Dia putus asa. Baik, jangan berisik, kita masih terlalu dekat dengan pantai. Kalau indera surgawi Qian Rensu melacak kita, tak akan berada dalam masalah. Dai Mubai berkata, wajahnya tampak agak tidak enak dilihat, alisnya berkerut. Tang San memandang Dai Mubai. Bos Dai, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tetapi apa yang Anda takutkan seharusnya tidak menjadi kenyataan, setidaknya tidak dalam pendek. Mengapa? Dai Mubai memandang skeptis pada Tang San. Tang San berkata, Anda pasti berpikir bahwa jika kekuatan seperti Qian Rensu bergabung, tidak akankah dia menyapu semuanya sebelum dia dan baik tentara Heaven Do Empire atau pasukan Star Luo Empire. Anda tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Mempertaruhkan risiko bangsa-bangsa dipadamkan kapan saja, bukan? Dai Mubai mengangguk. Yang lain mungkin tidak peduli tentang pertempuran antar negara, tapi bagaimanapun dia adalah putra mahkota Kekaisaran Bintang Luo. Bagaimana mungkin dia tidak peduli? Dia benar-benar tidak ingin melihat Kekaisaran Luo Stark padam di hadapan Kekaisaran Roh. Sekarang dia melihat Tang San tampak seperti dia sudah siap, kekhawatirannya sedikit melemah. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.